Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada pada bulan Rajab dalam perhitungan tahun Hijriah. Bulan di mana Allah memuliakan seorang hambanya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Isra itu sendiri, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Sekalipun Al-Quran telah turun 14 abad yang silam, kaum muslimin, namun bagi orang-orang yang berpikiran orientalis hari ini masih saja mempertanyakan, bahkan memperdebatkan tentang keabsahan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kalau kita lihat sejarah, mereka-mereka yang memperdebatkan, mempertanyakan keabsahan Isra dan Mi'raj itu sendiri, itu tak ubahnya orang-orang yang istilah kita keseharian mungkin urang barasian. Karena jangankan hari ini, Bapak dan Ibu Saudara, dipertanyakan, diperdebatkan tentang Isra dan Mi'raj, ketika peristiwa itu baru saja selesai dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduk kota Makkah waktu itu sudah mempertanyakan kebenaran Rasulullah itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Itu 14 abad yang lalu. Baru saja selesai diberitakan oleh Rasulullah, orang banyak tidak mengaku dengan berbagai ocehan, celaan dan hinaan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang hadir saat itu dialah sahabat Abu Bakar, yang secara tegas menyatakan bahwasanya Rasulullah itu benar sudah melakukan perjalanan yang namanya Isra dan Mi'raj itu sendiri. Bagaimana kita melihat hal tersebut, Bapak Saudara? Ternyata dalam kehidupan ini, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia sangat meyakini bahwasanya dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa dicerna dengan akal pikiran, logika kita. Ada hal-hal yang memang dia harus diterima dengan penuh dasar keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang bagaimana? Bahwasanya kehidupan ini memang ada yang mengatur. Bahwasanya kehidupan ini ada zat yang maha menentukan, yang maha berkuasa, yang menurut kita keyakinan dalam Islam, dialah Allah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa sekalian alam. Oleh karenanya Isra Mi'raj itu
bagi orang beriman memang harus dilihatnya sebuah diyakininya dalam perspektif keimanan. Kenapa demikian? Dasar atau landasan Isra dan Mi'raj itu memang Allah awali dengan kalimat Subhanallah. Subhana, menunjukkan bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan kuasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia adalah sebuah kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah yang menunjukkan kekuasaannya kepada kita umat manusia. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, bagaimanapun yang diinginkan oleh Allah, Allah akan bisa berbuat dan memperlakukannya. Apapun yang dikehendaki oleh manusia, diperbuat oleh manusia, kalau Allah tidak menghendaki, semuanya itu tidak akan terjadi. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, Bapak Ibu Saudara, ternyata pada mulanya Isra dan Mi'raj itu merupakan bahagian daripada ujian keimanan seseorang. Ternyata dia mampu dibuktikan secara logika dan ilmiah yang nyata pada hari ini dan yang akan datang. Oleh karenanya, kaum muslimin, seharusnya ketika seseorang mencoba meneliti, menelaah, mencari berbagai temuan-temuan ilmiah hari ini sebagai pengungkapan kebenaran Al-Quran, hendaknya keimanan mereka kepada Allah pun semakin kuat hendaknya. Makin tinggi daya nalarnya, makin tinggi daya ilmiahnya, hendaknya makin kuat pula keimanan dan keyakinannya kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kuasa, Allah Rabbul Alamin. Tapi sebaliknya, ketika mereka lakukan berbagai telaahan dengan daya fikir ilmiah mereka yang sangat tinggi, malah makin menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala, malah mengingkari Islam itu sendiri. Inilah yang disentil oleh Allah dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Ada penyakit dalam hati mereka. Ada penyakit dalam hati mereka. Penyakit dalam hati mereka mewarnai seluruh aktivitas organ tubuhnya, termasuk pikirannya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, mempengaruhi itu semua untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu tak lain adalah penyakit angkuh dan sombong. Kaum muslimin, kalau kita lihat perjalanan Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang mulia. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasulullah itu dari masjid ke masjid. Artinya apa? Orang-orang yang beriman itu, kaum muslimin, perjalanan apapun yang dia lakukan, hendaknya hatinya tetap selalu terpaut kepada masjid. Ini. Hendaknya perjalanan yang dia lakukan itu selalu hatinya terpaut dengan masjid. Apakah dia harus senantiasa
singgah mampir di masjid setiap waktu, boleh jadi. Tapi makna yang lebih luas pada itu adalah masjid adalah tempat sujud, tempat orang menunjukkan ketundukan hati, fikiran, jiwa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini tempat orang menunjukkan ketundukan hati, fikiran, jiwanya kepada Allah. Makna lebih luas adalah, Bapak dan Saudara, orang dimanapun dia berada, kapanpun dia, apapun aktivitas yang lakukan, hendaklah menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk kepada Allah dipastikan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan mau dan mencari peluang celah untuk melakukan hal-hal yang Allah dan Rasul larang bagi mereka. Yang ketiga, makna yang kita lihat dari perspektif keimanan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Allah menunjukkan kepada Rasulullah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan kebesarannya, kekuasaannya, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad. Allah cuplikan kepada Rasulullah bagaimana kehidupan surga, bagaimana kehidupan warga neraka. Semuanya itu menjadi iktibar pembelajaran bagi Rasulullah dan bagi umat Rasulullah itu sendiri. Banyak ayat-ayat Allah, Bapak Ibu Saudara. Alam nanta kambang diurang Minang jadi guru. Karena apa? Memang itulah sumber inspirasi bagi kita. Oleh karenanya, siapapun kita yang melakukan perjalanan, apakah perjalanan wisata lah kan namanya, apakah perjalanan napak tilas lah namanya, healing, apapun namanya, melihat berbagai macam keindahan alam, seharusnya semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul lil mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi, kata Allah, tapi lihat, perhatikan, ambil pelajaran, iktibar bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mendustakan kebenaran Islam, mendustakan Allah dan Rasulnya. Hari ini tidak, orang pergi jalan-jalan menikmati hanya memuaskan nafsu syahwatnya saja, sehingga ibadahnya tinggal, bersedekahnya tidak mau, membantu orang-orang yang terlantar yang ada di sekitar tidak mau, ibadahnya pun kadang-kadang tinggal. Intinya apa? Di sanalah kemurkaan Allah semakin besar untuk kita. Ciptaan Allah kita nikmati, keindahan alam kita nikmati, tapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin, peristiwa Isra dan Mi'raj yang setiap tahun kita peringati ini bukanlah hal-hal dalam hal bagaimana kita merayakan dengan hura-hura, tapi terus kita perteguh keimanan kita, anak cucu kita, kemenakan kita, untuk tegak teguh dalam keislaman yang Allah janjikan menjadi agama yang diridainya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.